Pemerintah melalui Kemenko Bidang Pangan menyoroti kejadian luar biasa atau KLB keracunan makanan. Pada periode Agustus hingga Oktober 2025, terjadi peningkatan KLB keracunan makanan pada program MBG. Karena itu, Tim Koordinasi Nasional yang diketuai Kemenko Pangan memprioritaskan penanganan mitigasi KLB keracunan makanan, yaitu dengan mewajibkan sertifikasi laik higienis sanitasi atau SLHS. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Bidang Pangan, Nani Hendiarti menjelaskan, pemerintah memprioritaskan hal ini karena dampak keracunan pangan di Indonesia menimbulkan kerugian 2,4 hingga 3,1 triliun rupiah per tahun. Kerugian-kerugian ini berdasarkan ada sumber datanya. Jadi kalau yang secara global basisnya adalah dari Bank Dunia, kita lihat per tahun itu 110 miliar US dollar atau sekitar 1.760 triliun rupiah. Jadi angka yang besar sekali dan ini mencakup 3 hal dari aspek biaya kesehatan, lalu produktivitas yang hilang dan juga ini berfokus kepada negara-negara yang menengah ke bawah. Nah, kalau kita lihat Indonesia secara makro ini juga cukup besar 20-30 triliun per tahun, yang mana kerugiannya itu bisa kita lihat dari berbagai komponen ya, bukan hanya dari aspek ini tapi juga terkait dengan aktivitas ekonomi. Nani mencatat, progres kepemilikan SLHS mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya hanya sebagian kecil SPPG yang memiliki sertifikat, kini jumlahnya terus bertambah seiring ekspansi jumlah SPPG di berbagai daerah. Peningkatan ini dinilai berkontribusi dalam menekan KLB keracunan pangan. Jadi sertifikat higienis ya itu harus punya oleh SPPG dan itu diproses. Nah, dalam pemrosesan SLHS tersebut, sertifikat tersebut ada syarat-syarat yang harus diikuti. Nah, jadi dengan syarat-syarat itu dipenuhi maka keamanan pangan bisa ditingkatkan gitu. Dan juga itu yang pertama. Jadi kita lihat progresnya cukup signifikan. Dari sebelumnya dari Januari sampai di Oktober itu hanya 2% yang memiliki SLHS dari SPPG yang sudah berdiri, sekarang sudah di angka 41%. Jadi peningkatannya, padahal SPPG-nya juga sudah jauh meningkat ya, yang dulu hanya 1.000-an, sekarang sudah 11.000 ya, sekarang sudah 27.000. Jadi angkanya bergerak, tapi yang memiliki SLHS juga meningkat tajam dan ini dampaknya mengurangi kejadian luar biasa. Selain mendorong SLHS, Kemenko Pangan juga membuat National Command Center untuk koordinasi program-program nasional terkait pangan. Asisten Deputi Keamanan dan Mutu Pangan serta Gizi, Sabbat Christian Janes menyebut, kehadiran Command Center dapat mempermudah koordinasi lintas kementerian lembaga. Iya, tentu. Karena sebelumnya kan kita banyak mengejar kuantitas, sekarang kita lebih mengejar kualitas agar penerima manfaat bisa menerima MBG yang bermutu tinggi dan berkualitas tinggi. Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah yang dinilai sukses melaksanakan program MBG. Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriyatna menyatakan, daerah menjalankan kolaborasi lintas sektor, membentuk Satgas MBG hingga dashboard pemantauan. Kami membentuk disatukan dalam Satgas. Nah, di Satgas ini silakan koordinasi antara OPD. Tidak ada ego sektoral tentunya. Nah, maka dengan kolaborasi ini bisa terwujud dan pada akhirnya apa yang menjadikan kebutuhan SPPG, ketersediaan pangan dan sebagainya, terus kita pantau melalui Satgas dan apalagi disatukan dengan untuk menjaga stabilitas inflasi. Nah, ini juga di Kabupaten Bandung kita lakukan secara terus-menerus dan alhamdulillah berkat kerjasama dengan baik antar lintas sektor, baik itu dengan TNI Polri dan juga BGN, nah sehingga terkonfirmasi dan seluruhnya bisa terartikulasi dan terkomunikasikan dengan baik sehingga kondisi situasi aman, nyaman dan
bisa terkendali. Tidak hanya pemerintah daerah, pihak swasta juga memberikan dukungan penuh kepada program MBG. PT Frisian Flag Indonesia menyatakan dukungannya dalam program MBG. Bahkan sebelum program MBG bergulir, pada akhir 2024 PT Frisian Flag Indonesia mengadakan pilot project di sekitar 10 sekolah dasar Cikarang bersama lembaga ISFR dan didukung oleh FKMUI. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa pihaknya bisa menjalankan kualitas kontrol yang baik dan produk yang disajikan bergizi. Sebetulnya dari tahun 2024 akhir, ini izin Pak Tigor, kami waktu itu sudah mengadakan pilot project ya di sekitar 10 sekolah dasar di Cikarang, karena pabrik kami ada di Cikarang salah satunya. Kami waktu itu melakukan pilot project bersama dengan sebuah lembaga namanya IFSR, mungkin Pak Tigor familiar IFSR, dan juga didukung oleh FKM Universitas Indonesia. Ya, kita melakukan pilot project terhadap 10 sekolah dasar untuk melihat atau mencoba kita launching semacam MBG, ya, dengan pendekatan atau program yang 90% sama dengan MBG yang ada sekarang, ya. Di situ kita ingin membuktikan waktu itu kepada publik bahwa dengan standar kontrol yang baik, ya, dengan SOP yang sangat ketat, gizi yang baik, ya, sampai dengan evaluasi dan monitor yang sangat berkala, itu kita bisa mendapatkan manfaat yang baik kepada lebih dari 2.000 anak-anak, ya, penerima manfaat waktu itu. Karena memang kuncinya adalah kolaborasi, standar yang ketat, dan juga evaluasi yang kontinu selama 3 bulan waktu itu. Tidak hanya Kemenko Pangan yang menyoroti keamanan pangan program MBG, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga memberi perhatian khusus terkait pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas dapur MBG, terutama dalam penanganan sisa makanan. Wapres menyarankan agar proses pembersihan sisa makanan dilakukan di luar dapur guna mencegah kontaminasi silang. Arahan tersebut akan menjadi bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan, khususnya dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi agar kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat tetap terjaga dan aman dikonsumsi. Tim Redaksi CNBC Indonesia.